Dalam beberapa minggu terakhir ini, publik dikejutkan dengan beberapa kasus penghilangan nyawa yang tentu saja sangat menyita para pemerhatinya. Salah satu kasus yang menarik saya untuk membahasnya adalah kasus yang terjadi di Durensawit sekira tanggal 18 Juni tahun 2024 lalu, baru kemarin. Kisah ini adalah kisah tentang kakak beradik yang tinggal bersama ayahnya di sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat usaha. Walaupun mereka tinggal bersama dalam satu atap, tetapi hubungan antara bapak dan anak gadisnya itu kerap diwarnai percekcokan demi percekcokan. Keributan yang terjadi seringkali adalah cekcok mulut yang selalu dilontarkan bapaknya kepada anak-anak gadisnya itu. Hingga pada akhirnya, dikarenakan sering menerima bentak-bentakan, hinaan, bahkan kekerasan fisik, kemudian membuat para gadis yang juga merupakan anak pang tersebut bersekongkol dan menyamakan visinya untuk menghilangkan nyawa bapaknya, bapak kandungnya sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sejauh dan sekasar apa sang bapak menghinanya? Sampai-sampai kedua anak gadisnya itu tega melakukan hal di luar batas ini. Jadi begini. Untuk mengawali kisah ini, kita akan mengenal Syafrin. Dia adalah bapak yang kala itu berusia sekitar 55 tahun. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang lain yang ada di sekitar Syafrin tinggal, yang mungkin lebih nyaman menggantungkan hidupnya untuk menjadi orang yang memiliki gaji. Syafrin beda. Ia berhasil break the limit. Keputusannya untuk menjadi seorang pedagang, ia wujudkan dengan menyewa sebuah ruko yang berada di kawasan Banjir Kanal Timur atau BKT, tepatnya di RW 3, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Di ruko yang memiliki tarif sewa sebesar 40 juta rupiah per tahun itu, Syafrin berdagang perabotan rumah tangga. Di ruko itu selain ia memperkerjakan beberapa orang karyawannya, juga ruko itu digunakan sebagai tempat tinggal. Saat itu, Syafrin tinggal bersama dua anak gadisnya yang bernama KS 17 tahun dan PA 16 tahun. Sebelum ia menempati ruko itu, Syafrin dan anak-anaknya pernah tinggal di daerah Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Tidak dijelaskan perihal istri Syafrin yang juga merupakan ibu dari anak-anak gadis cantiknya itu. Namun yang jelas, dari sumber yang saya kulik, ia datang 2 bulan lalu ke Durensawit dengan tanpa membawa istrinya. Hari-hari yang dijalani oleh Syafrin sebagai bos toko perabot yang juga adalah seorang ayah dengan 2 anak gadisnya tidaklah mudah. Meskipun masih di usia-usia sekolah, KS dan PA ternyata tidak sedang menempuh pendidikan apapun. Tidak ada informasi yang menjelaskan mengapa KS dan PA yang harusnya duduk di bangku SMA tidak terdaftar sebagai siswi di sekolah manapun itu. Tidak ada pula yang bisa menjelaskan mengapa Syafrin, seorang bos toko perabot yang mampu membayar gaji pegawainya itu, tidak pula mendaftarkan putri-putrinya ke sekolah formal yang menjadi kewajiban seorang bapak atau orang tua kepada anak-anaknya. Dikatakan bahwa keseharian KS dan PA lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain dan berkumpul dengan teman-teman satu frekuensinya, tepatnya di jalanan. Dikatakan baik KS dan PA adalah anak pang yang saban hari terlihat seringkali menghabiskan waktunya di perempatan-perempatan jalan tak jauh dari ruko tempat ia tinggal. Salah satu kegiatan dari mereka yang intens mereka lakukan adalah mencari uang dengan cara mengamen. Dikatakan juga area mengamen mereka terdapat di Depok yang berjarak kurang lebih 40 km dari tempat tinggalnya di Durensawit. KS sang kakak, 17 tahun, adalah perokok aktif. Ia juga berpenampilan sedemikian rupa. Ia mengecat rambutnya dan juga terdapat beberapa ciri-ciri khas anak pang yang ia sematkan di wajahnya atau tubuhnya. Syafrin sang bapak rasa-rasanya sungguh tidak memiliki waktu untuk mengkontrol secara penuh rutinitas putri-putrinya. Hari-harinya saja sudah disibukkan dengan banyaknya pelanggan-pelanggan toko perabotannya. Dan dari hal-hal inilah yang membuat hubungan bapak dan putrinya itu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Hal tersebut semakin menjadi-jadi dikarenakan ketidakhadiran sosok sang ibu atau istri di tengah-tengah keluarga tersebut. Konflik antara Syafrin, KS, dan PA sampai-sampai membuat warga yang tinggal di tempat mereka bermukim seringkali mendengar pertengkaran di antara mereka. Cekcok yang terjadi biasanya dikarenakan dari kenakalan putri-putrinya yang membuat jengkel sang bapak, sehingga keributan adu mulut pun tak bisa dihindarkan. Konflik yang awalnya hanya terjadi sebatas verbal saja, seiring bergulirnya waktu, cekcok yang terjadi seringkali dihiasi dengan kekerasan fisik yang Syafrin lakukan kepada KS dan PA.
Seperti yang pernah disampaikan oleh KS dan PA, mereka mengaku bahwa mereka seringkali mendapatkan sumpah serapah, umpatan kasar, dan hinaan dari bapaknya ketika mereka sedang bertengkar. Bahkan tak segan Safrin kerap kali melayangkan tangannya yang ringan kepada putri-putrinya itu. KS menambahkan bahwa mereka juga sering ditelantarkan dengan cara tidak diberi makan dan minum oleh sang bapak. Bukan saja warga sekitar yang paham benar tabiat pemarah yang dimiliki Safrin. Bahkan karyawan yang bekerja di toko perabotan milik Safrin pun pernah mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Safrin, KS, dan PA. Yang mana hal tersebut dikarenakan oleh hilangnya uang Safrin sebesar 3 juta rupiah yang diduga dicuri oleh KS dan PA. Pertengkaran hebat tersebut kemudian membuat baik KS dan PA tidak pulang ke toko selama berhari-hari lamanya. Biasanya KS akan pulang kembali ke rumahnya jika uang yang ia ambil sudah habis terpakai. Semua masalah dan konflik yang terjadi di dalam keluarga Safrin memuncak tatkala ada sebuah momen pertengkaran yang kemudian membuat Safrin mengumpat dengan kasarnya kepada KS. Ia pun mengatakan, "Kamu anak haram." Dan dari sinilah akal sehat KS, gadis belia 17 tahun, perlahan-lahan menghilang. Seiring waktu berjalan, sakit hati yang dirasa oleh KS semakin lama semakin membara. Hingga pada suatu waktu, KS memiliki rencana yang begitu mengejutkan, yang entah dari mana tiba-tiba ia memikirkan rencana untuk menghilangkan nyawa sang bapak kandungnya sendiri. Rencana random itu KS coba utarakan kepada adiknya PA. Ia mengajak PA dan sedikit memaksa adiknya itu untuk ikut terlibat dalam rencana itu. KS mengatakan kepada PA untuk bisa berbagi tugas saat melakukan eksekusi terhadap ayahnya itu. Sang adik PA yang saat itu mendengarkan dengan seksama rencana yang disampaikan kakaknya itu, tidak dapat berkata apa-apa. Bahkan ia tidak menolak ajakan kakaknya tersebut. Saat itu sang adik PA hanya menjawab iya. Tanda sang adik setuju dengan tugas yang diberikan sang kakak. Di malam sekira tanggal 18 Juni tahun 2024, malam itu seperti hari-hari biasanya, KS dan PA pulang ke rumahnya. Menyadari bahwa sang bapaknya sudah terlelap, maka timbullah niatnya itu. KS merasa bahwa malam itu adalah malam yang tepat. Dengan alat seadanya yang mereka temukan di dalam rumah, mereka berdua bergerilya dengan cara mengendap-endap mencari alat apa yang bisa mereka pakai untuk menghilangkan nyawa sang bapak. Sang adik PA lalu menuju sebuah sudut toko dan dia mengambil papan penggilisan cucian. Sementara sang kakak KS yang sedari tadi juga sibuk mencari alat, kemudian memantapkan hatinya dengan menggenggam sebilah pisau dapur yang ia temukan di dapur tentunya. Sang adik PA kemudian mendekat dan membawa papan kayu keras itu sebanyak 2 kali ke arah kepala sang bapak. Tentu saja hal tersebut membuat Safrin sang bapak kaget. Ia pun segera bangun dan sempat kebingungan mencari-cari siapa yang baru saja mendaratkan hebat yang mengenai kepalanya itu. Di tengah kelimbungannya, KS kemudian membuatkan sajam yang ia bawa tepat mengenai dada sang bapak. Safrin yang mulai menyadari bahwa saat itu ia tengah berada di dalam bahaya. Tanpa ragu ia pun sempat melakukan perlawanan. Tapi perlawanan Safrin kala itu ternyata sia-sia. Anak pertamanya itu berhasil kembali, kan sajam yang ia bawa tepat mengenai dada sang bapak. Safrin tumbang dengan 2 luka tusukan. Noda merah pun membanjir. Setelah berhasil dengan rencananya, KS dan PA segera membersihkan diri. Sebelum melarikan diri, KS dan PA sempat mengambil ponsel dan sepeda motor bapaknya. KS bahkan menggembok toko perabot dari luar. Saat itu tidak diketahui kemana perginya gadis-gadis tersebut. Beberapa hari setelah kejadian, salah satu karyawan Safrin yang baru saja masuk setelah cuti selama 2 hari merasa curiga dikarenakan tokonya tutup di hari yang tidak seperti biasanya. Serta tetangganya pun menyampaikan kecurigaannya karena sudah 3 hari Safrin tidak berjualan. Akhirnya karyawan tersebut mencoba membuka toko yang kondisinya terkunci dengan gembok dari luar itu. Saat itu ia mengajak orang lain untuk membantunya mengecek toko Safrin itu. Saat itu mereka mencoba membukanya dengan menggunakan alat gerinda. Singkat cerita, setelah rolling door itu terbuka, karyawan Safrin itu pun segera masuk untuk mengecek kondisi di dalam toko. Beberapa langkah setelah ia masuk ke dalam toko lebih dalam, ia tak sengaja menyenggol sesuatu yang sepertinya mirip dengan bentuk kaki manusia yang berada tak jauh dari pintu masuk. Saat ia mencoba meyakinkan lagi apa yang baru aja ia senggol. Dan betapa terkejutnya ketika ia menemukan tubuh bos perabot itu dalam keadaan terlentang
di atas kasur tempat tidur. Ia juga menemukan tumpahan noda merah yang tercecer di lantai. Kuat dugaan, ada yang tak beres. Dan tak lama kemudian laporan segera dilayangkan kepada jajaran pihak kepolisian yang tak lama hadir dan melakukan olah TKP. KS dan PA yang saat itu tentu tidak sedang berada di TKP, segera dikabarkan perihal meninggalnya sang bapak. Dan KS yang saat itu berada tidak jauh dari toko, segera merespon dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa sang bapak telah meninggal dunia, sehingga tak ada kecurigaan terhadap KS kala itu. Tak lama setelah kabar buruk diterima KS, akhirnya ia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah menjalankan beberapa kali pemeriksaan, akhirnya didapatkan bukti bahwa KS lah yang melakukan penghilangan nyawa terhadap bapaknya itu. KS tidak bisa berkata apa-apa ketika pihak kepolisian menunjukkan bukti rekaman ia dan sang adik di malam kejadian. Uniknya, momen di mana KS dan PA berniat melarikan diri, gerak-geriknya terekam oleh kamera tilang elektronik atau ETLE yang terdapat tak jauh dari TKP. KS tertunduk lesu, mengakui segala kejahatannya. Dari situ polisi juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatannya dengan sang adik PA dalam kasus meninggalnya Syafrin. Meskipun saat itu sang kakak KS meminta kepada polisi untuk tidak membawa serta adiknya dalam kasus ini, tetapi pihak kepolisian tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap PA dikarenakan adanya bukti berupa rekaman kamera tilang elektronik. Saat dimintai keterangan, PA pun mengakui perbuatannya itu. Kapolsek Durensawit pun membawa kakak beradik ini menuju rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan observasi psikologis guna untuk mendalami kesehatan mental dan kejiwaan kedua gadis ini. Atas perbuatan KS dan PA, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka dan keduanya terjerat pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana, subsidiar 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Semoga akan selalu ada pelajaran yang dapat kita dapat dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.